Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 22 dan 23. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Bab 2 ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa ketika genap waktu pentahiran, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem. Sebab semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan mempersembahkan korban, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudari terkasih, Bapa serta Ibu Yesus amat heran mendengar segala perkataan Simeon tentang Yesus anak mereka. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas menampilkan kejadian-kejadian yang luar biasa setelah kelahiran Yesus lewat orang-orang yang berjumpa dengan keluarga kecil yang masih ada di dekat Yerusalem.
Kini, dua tokoh ditampilkan, yakni Simeon dan Hana. Mereka berdua mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Simeon dan Hana diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan bagaimana Yang Maha Kuasa kini memenuhi harapan orang-orang yang dekat padanya. Dalam Injil Lukas, Simeon mewakili orang-orang saleh yang pada zaman itu menantikan kedatangan seorang Mesias yang akan mengawali zaman baru. Walaupun mereka orang-orang yang teguh beriman, tetap batin mereka gundah gulana oleh pertanyaan, kapankah Yang Maha Kuasa akan sungguh mengirim orang yang ditugasinya membawa umat di jalan yang benar? Orang-orang seperti inilah yang dibimbing oleh kebijaksanaan dan kekuatan ilahi, dalam bahasa Lukas ialah Roh Kudus, sampai sungguh mendapati yang mereka dambakan. Mereka ini orang-orang perjanjian lama yang beruntung menemukan jawaban bagi harapan mereka. Kidung Simeon ayat 29 sampai 32 berisi pujian yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara-saudari terkasih, orang yang kedua yang ditampilkan Lukas ialah Hana. Hana menjumpai Yesus yang dipersembahkan ke bait Allah dan yang ditegaskan Simeon sebagai pemenuhan harapan orang banyak. Hana ikut paham dan lebih dari sekadar bergembira. Ia pun berbicara tentang anak itu, yakni Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dari sini kita melihat bagaimana Maria dan Yusuf secara perlahan-lahan mengenal bayi Yesus yang ternyata membawa berkat dan menjadi penyelamat seluruh umat manusia. Sang penyelamat dan pembawa berkat itu lahir dalam keluarga yang sederhana. Kita mengetahui bahwa hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus. Perayaan ini selalu dirayakan pada hari Minggu sesudah hari raya Natal. Urutan ini tidak kebetulan. Gereja ingin menegaskan pentingnya keluarga bagi tumbuh kembang anak. Bahkan sang anak Allah pun membutuhkan lingkungan keluarga yang baik. Dia tidak saja terlahir sebagai manusia, tetapi juga sebagai manusia yang dibesarkan dalam sebuah keluarga. Apakah selama ini kita sadar bahwa Allah hadir dalam keluarga kita melalui anggota keluarga, bahkan anggota keluarga yang paling lemah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami melalui keluarga kudus. Dalam keluarga Engkau bertumbuh dan berkembang dalam bimbingan Roh Kudus. Kami mohon, sertailah keluarga-keluarga Katolik agar dalam keluarga kami bertumbuh kasih dan pengampunan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.